Selamat datang di The Official Auto. Keiji Dosha atau biasa disebut K-Car adalah segmen di pasar Jepang untuk kendaraan kecil. Nah, segmen itu menjadi ciri khas industri otomotif Jepang karena sudah dimulai sejak 1949 silam yang membuat Jepang itu bangkit dari kekalahan di masa Perang Dunia Kedua dan membangun industri otomotifnya hingga saat ini. Sekarang kita ada di Honda Dream Cafe Senayan dan di sebelah saya sudah hadir Honda N-Box, salah satu K-Car yang didatangkan langsung dari Jepang. Seperti apa impresinya dan kita lihat detail di dalamnya, ayo kita simak bareng-bareng. Bicara K-Car pasti bicara dimensi, karena kalau kita lihat ini berbeda dengan kendaraan pada umumnya di Indonesia. K-Car ini menawarkan panjang sekitar 3,4 meter dengan tinggi 1,7 meter dan lebar sekitar 1,4 meter. Jadi cukup kompak ya untuk ukuran kendaraan. Fascia depannya cukup menarik ya, karena Honda sekali lagi memberikan kesan sporty tapi juga elegan di beberapa bagian. Untuk bagian depan ini kelihatan nih bentuknya sekilas SUV ya, dengan grill depan ini cukup tebal dengan garis-garis tebal, kemudian bentuknya mengotak yang sangat menarik lah untuk ukuran K-Car. Di bagian depan ini juga hadir headlamp dengan LED 9 titik ya, yang cukup modern dengan bentuk yang tajam, karena garis-garis tajam ini menegaskan kembali desain dari sporty milik Honda. Bicara soal bagian samping, terutama pada bagian kaki-kaki, N-Box varian custom dari Honda ini menawarkan pelek berukuran 15 inci yang membuat ground clearance-nya menjadi sekitar 145 mm. Itu cukup untuk mengarungi jalanan di Jepang ya. Bagian sampingnya dihiasi dengan power sliding door yang pasti karena ini adalah minivan yang juga digunakan untuk berbagai kegiatan seperti keluarga, bepergian, atau membawa barang di Jepang sana. Sekarang kita coba melihat gimana sih bagian belakangnya. Ayo. Di bagian belakang dari N-Box Custom ini ya, ada logo N-Box, juga ada logo Custom. Ini ada salah satu varian tertinggi dari N-Box di Jepang ya. Bentuknya belakangnya kotak banget dengan stop lampnya sudah ada LED, dengan turning lamp juga LED. Seperti yang sudah saya bilang, sentuhan sporty tidak lupa diberikan Honda pada spoiler belakang ini ya, yang cukup besar nih hitungannya untuk sebuah kendaraan K-Car. Kita bisa memastikan bagian belakangnya ini hadir sensor, penuh sensor ya. Ada 1, 2, 3, 4 sensor untuk memudahkan pengemudi mengetahui kondisi sekitar. Sekarang kita coba lihat nih gimana bagian dalamnya. Kita buka bareng-bareng ya. Pintunya cukup lebar ya. Nah, dan ini dia dari bagian belakangnya. Seperti diketahui, untuk K-Car ini menggunakan formasi 4 tempat duduk ya. Yang sebelah sini sedang terlipat dan yang sini lagi berdiri nih. Untuk ukuran bagian belakangnya sini cukup bisa naruh tas ya. Masih ada ruang dan lihat nih, cukup banyak gitu. Cukup menarik. Dan untuk merebahkannya, karena saya suka melihat video-video dari Jepang ya, yang memperlihatkan menggunakan K-Car ini untuk jadi apa ya, camper van gitu. Dan ini bisa dilakukan cukup luas. Ini ada ininya sebentar. Ya, nih rata lantai ya, menarik banget. Dan seperti yang bisa saya bilang, K-Car ini juga digunakan untuk berbagai kebutuhan bagi masyarakat Jepang, sehingga ruangan seluas ini benar-benar dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Nah, sekarang kita sudah ada di baris pertama dari Honda N-Box Custom. Ini adalah K-Car yang pastinya memanfaatkan ruang seperti yang bisa Anda lihat sekarang ini. Saya bisa bilang ini masih terasa luas ya. Untuk bagian pengemudi dan juga dashboardnya, saya bisa bilang ini banyak tombol nih ya, yang perlu waktu untuk melihat apa saja sih fungsi-fungsi dari tombol-tombol tersebut. Kita bahas saja dari lingkar kemudi aja ya. Ini cukup nyaman digenggam, lingkar kemudinya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil.
genggamannya enak. Dan ini ada banyak tombol. Di sini ada audio steering switch dan juga sebelah kanan ini ada pengaturan Honda Sensing. Ini untuk adaptive cruise control, juga untuk lane departure warning dan lane keeping assist ya. Dan di belakang lingkar kemudi ini ada pedal shift. Ya, satu lagi nih, Aura Sport dari Honda. Nggak lupa dimasukin di sini. Secara umum, dashboardnya ini nggak bisa dibilang simple ya, malah sedikit ribet ya. Karena banyak leveling gitu, undak-undakan, tapi juga menawarkan tempat untuk berbagai penyimpanan. Di sini ada cukup besar, di sini juga ada, di sini ada cup holder, di bawah sini ada juga, di depan ini ada, tuh, ada berapa tuh? Hampir 5. Terus di sebelah sini kiri kanan pintu juga ada. Untuk sentuhannya, saya bisa bilang pada N-Block Custom ini ada kayak ornamen bronze gitu ya untuk kemewahan ya. Tapi bagi yang nyari soft touch jarang banget nih. Ini nggak ada soft touch, nih plastik semua gitu. Untuk di bagian tengah ini ada head unit, kira-kira ukurannya sekitar 8 inci. Dan ini kita bisa coba, ada berbagai macam fitur, ada navigasi. Kayaknya ini Android Auto ya, masuk ke Google, cukup modern ya utamanya. Terus ke bagian bawah ada pengontrol AC. Ini masih tombol sentuh. Terus kemudian ada mode semburannya, mode AC. Terus ini untuk suhu, paling bawah di 18. Kemudian bagian sini seperti tadi saya bilang, penyimpanannya banyak juga. Port untuk pengisian daya di sini ada 3 nih yang sudah hadir untuk konektivitas di head unit ya. Dan pada N-Box ini, K-Car ini hadirnya transmisi CVT. Ini masih seperti apa ya, kayak CR-V yang lawas nih feel-nya. Ini ada jahitan-jahitan sporty. Terus kemudian fiturnya bagian sini ada electric parking brake dan auto hold yang pastinya memudahkan saat berbagai kondisi jalan. Ini untuk tombol-tombol lain dan juga mode ikon. Nah, pada bagian sebelah kanan ini, karena ini adalah sliding door, ini bisa dibuka dari sini dengan menyentuh tombol baik di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, bahasan lainnya untuk baris pertama dari N-Box ini adalah meter clusternya masih menggunakan jarum konvensional, cukup modern tapi cukup sporty juga, karena di sini ada LCD sekitar 4,2 inci untuk beragam informasi yang bisa diakses nih dari sini nih. Nah, gitu. Terus kemudian bicara soal sudut pandang nih untuk pengendalian, seperti yang Anda lihat, kaca depannya ini besar banget. Dan yang paling menariknya juga kaca pada pilar A ini juga besar banget. Ini untuk meminimalisir sudut buta ya, blind spot. Jadi walaupun ini bentuknya kotak, tapi sekali lagi ini buat kenyamanan di berbagai kondisi di jalanan perkotaan di Jepang. Jadi ini sudutnya bisa kelihatan nih, nggak susah lah untuk melihat kiri dan kanannya. Kemudian di sini ada kaca, nanti Anda bisa lihat pilar A ini ada kaca. Ini untuk melihat bagian kiri kendaraan, nanti di belakang rumah kaca spion itu ada kaca juga, jadi bisa ngeliat nih ke bagian bawah sebelah kiri itu udah mepet ke trotoar atau belum waktu parkir paralel. Nah, selain itu masih ada sentuhan di door trim, sentuhan bronze seperti ini dan chrome ya. Dan di sini sudah menggunakan power window. Untuk tempat duduk ini cukup nyaman ya. Bahannya kulit sintetis nih sepertinya dengan detail-detail jahitan seperti ini. Sekali lagi Aura Sporty, dan ini maju mundurnya menggunakan manual dan armrestnya bisa dilipat hingga jadi satu. Ini sekali lagi lihat nih, aksesnya luas banget, nyenengin banget mobil ini. Untuk pengaturannya manual juga, rebah tegak dan juga tingginya ya begitu. Sedangkan untuk tilt steeringnya, kemudinya kemudinya cuman tilt doang nih berarti ya, atas bawah aja. Tapi cukup menarik dan membuat
kesannya si N-Box ini lebih lapang. Nah, sekarang penasaran kan untuk melihat ke baris keduanya seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari Honda N-Box Custom. K-Car ini seperti yang sudah saya bilang memberikan kesan lapang pada bagian dalamnya, terutama untuk penumpangnya ya. Seperti yang Anda lihat, ini di baris kedua, saya masih bisa merasakan ruang yang sangat lapang. Ini baris keduanya saya mundurkan paling jauh. Kemudian untuk kakinya, lihat ruang kakinya nih cukup jauh banget ini, gila. Lapang banget dan sangat nyaman ya untuk ada di baris kedua ini. Kemudian apa aja sih yang didapat dari penumpang di baris kedua? Baik di sisi kiri maupun kanan, ini ada meja. Ini untuk menaruh ruang atau menaruh tempat minum. Cukup menarik. Terus kemudian bagian sini ada cup holder. Terus sebagai privacy, ini ada tirai untuk kalau misalnya kepanasan ya. Soal ini ruang kepala, lihat ini dengan tinggi 1,7 untuk kendaraan ini, dengan saya posturnya 170 cm dengan berat sekitar 90 kg, gila ini headroomnya sangat-sangat luas nih dan nggak ada ketakutan di kendaraan sempit gitu sebenarnya. Dan pada bagian baris kedua ini seperti tadi sudah kita bahas, ini bisa dilipat rata lantai, terus kemudian ini headrestnya bisa naik turun, terus kemudian ini bisa dimajukan, ada caranya. Nah ini paling maju pun ini masih menyediakan ruang yang cukup besar, terutama bisa juga untuk penyimpanan di bagian belakang. Kesannya di bagian belakang ini saya harus akuin sangat menyenangkan. Terus kemudian aksesnya bisa dengan mudah kita gapai ya untuk penumpang, karena ini power sliding door dan juga bisa dibuka untuk pengemudinya lewat si FOB berukuran kecil ini. Ada tombol buka tutupnya untuk sebelah kiri maupun sebelah kanan. Sebuah kenyamanan yang sangat lengkap hitungannya untuk sebuah K-Car. Sekarang bahasan akan kita lanjutkan ke bagian mesin. Ayo kita lihat seperti apa sih bagian mesinnya untuk di Honda N-Box kali ini. Nah ini dia mesin dari Honda N-Box K-Car yang kita review hari ini. Seperti dilihat, ini adalah mesin 658 cc, cukup kecil tapi dengan turbocharger. Ini menghasilkan tenaga sekitar 64 PS dengan torsi 104 Nm. Cukup bertenaga terutama untuk penggunaan di perkotaan. Honda juga menyertakan mesin NA alias Natural Aspirated tanpa turbo dan juga pilihan penggerak 4WD untuk kebutuhan kondisi jalan di berbagai medan ya. Transmisinya pakai CVT dengan teknologi Earth Dream dan pastinya menawarkan konsumsi bahan bakar yang cukup irit ya. Klaimnya itu sekitar 20 km per liter. Seperti dilihat nih, padat banget di dalam buritan mesin ini, dan kita bisa melihat bahwa engineer dari Honda memanfaatkan setiap celah ruang ya. Seperti dilihat nih, ini kan bagian masuknya udara untuk turbonya. Tapi pas bagian sini nih, ini langsung pendinginnya nih, kelihatan banget. Nggak ada tutupnya nih, pendinginnya sampai di bagian bawah, cukup besar ya. Terus kalau misalnya lihat detail-detailnya, kalau misalnya lihat ke bagian dalam ini, peredamnya cukup banyak nih. Lihat di atas, terus di bagian bawah belakang sana, peredamnya cukup lengkap. Yang membuat pastinya berkendara dengan N-Box ini memberikan kesenyapan di dalam kabin yang cukup menarik. Nah itu dia tadi impresi pertama kita dengan Honda N-Box yang didatangkan langsung dari Jepang. Bagaimana kan produk ini hadir di Indonesia? Kayak kita bisa bilang bahwa untuk kendaraan K-Car ini kayaknya pihak distributor utama, terutama Honda Prospect Motor, tidak akan berpikiran ya untuk membawa ini secara resmi ke Indonesia. Karena bagi Anda yang ingin mendapatkan N-Box, Anda bisa mendapatkan ini di importir umum dengan bandrol sekitar 600 sampai 700 jutaan. Ya, segitu harga yang harus Anda keluarkan
untuk mendapatkan N-Box ini di garasi Anda lewat importir umum. Di Jepang sendiri, Honda menawarkan kei-car dalam beberapa model. Ada N-Van, kemudian N-Box ini sendiri, kemudian ada N-Wagon, dan kemudian ada N1. Itu semuanya hadir di kelas kei-car. Untuk N-Box Custom ini ditawarkan sekitar angka 2 juta yen, dan itu kalau di kurs rupiahkan sekitar 200 jutaan, 220 jutaan. Cukup menarik untuk harga di Jepang sana, tapi sekali lagi seperti yang sudah saya tadi bilang, untuk tiba di Indonesia itu butuh biaya yang sangat besar. Itu dia tadi bahasan kita soal Honda N-Box dari Honda yang hadir di Honda Dream Cafe Senayan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terkini seputar otomotif di Indonesia di auto.com, carvaganza.com, dan juga zigwheel.co.id. Jangan lupa subscribe halaman YouTube ini dan berikan komentar Anda di bagian bawah mengenai Honda N-Box ini. Apakah Anda tertarik dan apakah Anda berharap untuk mendapatkan Honda N-Box ini sebagai produk resmi di Indonesia? Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.